Puluhan ibu-ibu di Kabupaten Sika NTT adang buldoser yang akan mengeksekusi rumahnya. Salah satu SMP negeri di Surabaya memiliki program tidur siang untuk para siswanya. Bukit Sebatung memiliki 5 air terjun bertingkat dengan ketinggian dan karakter yang bervariasi. Selamat pagi pemirsa. Buletin News Pagi kembali menemani Anda dengan sederet informasi pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Puluhan ibu-ibu di desa Nanggalahe, Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur nekat menghadang dan naik ranjang buldoser yang akan meratakan rumah mereka. Dengan sekuat tenaga, mereka menolak proses eksekusi lahan eks hak guna usaha Nanggalahe yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Untuk menghindari konflik, operator alat berat memutuskan untuk mundur. Tak jauh dari lokasi penolakan, seorang ibu hamil histeris dan jatuh pingsan saat mendapat kabar bahwa rumahnya akan dirobohkan. Saat dikonfirmasi, pihak perusahaan menyatakan jika pembersihan ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan hak untuk mengelola tanah eks hak guna usaha desa Nanggalahe seluas 325 hektar. Setelah kondisi kondusif, proses pembersihan lahan kembali dilanjutkan di bawah pengawalan ketat aparat keamanan. Dari Sika, Joni Nura melaporkan. Tiga orang anggota Sat Narkoba Polres Lahat jadi korban penikaman saat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Simpang 3 Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tiga korban dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Bersema, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Brigpol Didit Prasetya dan Bribka Kunto Wibisono harus menjalani perawatan intensif akibat sabotase tajam yang dilakukan oleh terduga bandar narkoba, sementara Bribda Faras Nahbah Atalah meninggal dunia. Dari keterangan Kapolres Lahat, kejadian bermula saat anggota Satres Narkoba Polres Lahat melakukan penggerebekan bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti. Namun dua bandar narkoba yang ditangkap melawan dengan menggunakan senjata tajam dan menyerang secara membabi buta. Dan kami pastikan kami Kapolres Lahat bersama dengan seluruh pihak terkait punya tekad akan membasmi narkoba ini untuk bersih dari Indonesia, khusus di Kabupaten Lahat. Saat ini kedua pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba jenis ganja sudah berhasil diamankan di Mapolres Lahat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman melaporkan. Memasuki hari kedua putusnya jalur kereta api di wilayah Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah, proses perbaikan jalur kereta api yang melintasi Desa Papanrejo, Kabupaten Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah mulai dikebut. Sejumlah petugas PT KAI diterjunkan untuk melakukan perbaikan rel yang rusak serta tanah penyangga rel yang longsor akibat tergerus banjir dari jebolan tanggul Sungai Tungtang. Pada Rabu kemarin, PT KAI mendatangkan puluhan ton batu libas sebagai pengganti penyangga bantalan rel kereta api yang hanyut terbawa banjir. Akibat terjangan banjir pada Selasa pagi lalu, beberapa bantalan rel lepas dari dudukan, sementara tanah penyangga bantalan rel juga ikut tergerus dan longsor. Akibatnya rel sepanjang 300 meter menggantung dan melengkung sehingga sangat berbahaya jika dilintasi kereta api. Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah Pranoto menyatakan akan mengupayakan penyelesaian perbaikan perlintasan secepatnya sehingga jadwal perjalanan kereta api yang melintasi stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah bisa segera berjalan normal. Hingga hari kedua pasca luapan air di kilometer 32+5/7 antara stasiun Gubuk dengan stasiun Karangjati, petugas dari KAI Daop 4 Semarang terus melakukan perbaikan. Tadi malam banjir sudah surut dan KAI Daop 4 Semarang mendatangkan kereta yang mengangkut material untuk penanganan imbas luapan air.
Jika cuaca terus membaik, proses perbaikan rel perlintasan kereta api di wilayah Gubuk, Gerobokan, Jawa Tengah akan cepat selesai dan kereta bisa melintas kembali. Saat ini banjir yang merendam desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Gerobokan, Jawa Tengah mulai surut setelah pintu penutup bendungan Sungai Tuntang dibuka secara bertahap. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara iNews melaporkan. Rabu siang kemarin, personil TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan berserta nelayan membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal baik dari TNI AL, KKP, dan nelayan, di mana kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut. Sementara itu, personil Angkatan Laut membongkar pagar laut yang tertancap dengan mengaitkan ke tali dan menariknya ke perahu. Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km ini akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 10 hari ke depan. Sementara itu, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid yang turut ikut menyaksikan pembongkaran pagar laut akan mencabut sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Nusron menyebut penerbitan ratusan SHGB dan SHM tersebut cacat prosedur dan cacat material karena berada di luar garis pantai. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga sedang melakukan investigasi terhadap juru ukur dan staf di kantor pertanahan Tangerang yang terlibat dalam pengesahan sertifikat tersebut. Langkah itu diambil sebagai bagian dari penegakan hukum yang berlaku. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di kapal dari KKP di Hiu 06 dan kami berkesempatan untuk melihat langsung seperti apa proses pembongkaran pagar laut yang sempat meresahkan para nelayan khususnya yang berada di Tangerang. Nah, bisa kami tunjukkan bahwa di belakang saya ini sejumlah rombongan dari pihak TNI Angkatan Laut, kemudian juga KKP dan nanti juga dari pihak Bakamla ini akan bekerja sama untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Kalau kami gambarkan saat ini belum terlihat secara keseluruhan, namun ada beberapa bagian pagar laut ini yang tampak dari tempat kami mengabarkan ini. Nanti prosesnya ini tentunya akan dibongkar secara berangsur, secara perlahan karena panjangnya ini dari yang kita ketahui adalah 30,16 km, ini membentang di 16 desa, mencaplok 16 desa dengan 6 kecamatan. Nah, tidak hanya itu, nanti proses pembongkaran pagar laut ini juga akan dibantu para nelayan. Karena nelayan juga mengaku bahwa mereka akan tentunya membantu dari pihak terkait khususnya KKP untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Kita akan lihat seperti apa mekanismenya karena dari pagar laut ini sudah sempat dibongkar dari pihak KKP karena sempat dilakukan juga penyegelan di mana ini sudah dilakukan pembongkaran kurang lebih 2 km. Ini masih banyak yang harus dibongkar tentunya. Ini untuk sekali lagi tujuannya adalah memudahkan para nelayan untuk mendapatkan ikan atau mata pencarian ikan. Kemudian juga agar para nelayan ini juga lebih baik ataupun lebih teratur begitu untuk melakukan pencarian ikan. Karena nelayan-nelayan sempat mengaku ini sempat membuat resah bahwa mereka harus menaikkan tarif BBM misalnya untuk mencari ikan. Kemudian juga harus memutar jalan untuk mencari ikan sehingga dari hal tersebut, keresahan tersebut dari pihak pemerintah melalui KKP pun langsung turun ke tempat kami ini atau ke tempat di Tangerang yang mana nanti akan dilakukan pembongkaran pagar laut ini. Dari Tangerang, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin sidang Kabinet Paripurna untuk membahas sejumlah hal. Dalam pengantarnya, Presiden mengapresiasi kinerja para menteri kabinetnya selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang berjalan lancar, mulai dari pengamanan lalu lintas
hingga stabilnya harga bahan pokok bagi masyarakat. Prabowo juga kembali menekankan semua menterinya agar menggunakan APBN secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan untuk seremonial. Selain itu, anggaran perjalanan dinas para menteri harus dikurangi. Dalam sidang kabinet itu, Presiden juga menjelaskan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap dan diharapkan akhir tahun 2025 seluruh anak di Indonesia bisa merasakan makan bergizi gratis. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dia Setiawan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Robin Syarifar di Yuk Makan Yuk. Malam-malam aku sendiri menanti yang tak pasti. Daripada yang nggak pasti, kita cari makanan yang pasti-pasti nih di daerah Kemayoran. Usut punya usut, di daerah sini tuh ada mie ayam, tapi penyajiannya tuh beda, dibakar. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk ikutin saya yuk. Wah, ini dia nih. Saya lihat-lihat dari jauh. Ini makanan jenis apa nih, Bang? Ini makanan jenis mie bakar cobek, Kak. Oh, mie bakar cobek. Berarti mie ayam, tapi penyajiannya melalui cobek dibakar, iya. Oh, cobek bakar dibakar. dan cobek. Tapi direbus dulu mie. Iya, mie-nya tetap direbus dulu. Boleh lihat gak kayak apa sih ada? Oh, ini yang spesial. Oh, ini jenis chili spesial, oil, chili iya. oil. Oke. Selain menu mie bakar cobek ini, ada pangsit-pangsit atau apa? Pangsit, kalau pangsit ada pangsit chili oil yang favorit. Ah, saya juga suka tuh. Iya. Berarti selain yang model bakar gini, yang biasa ada? Yang biasa ada, yang mie ayam biasa. Oh. Kalau gitu saya mau yang spesialnya sama pangsit chili oil. Tadi ada? Iya, ada. Sama mie ayam yang biasa. Mie ayam yang biasa, Oh, siap. iya. Oke, saya jadi penasaran banget nih gimana rasanya karena baru kali ini merasakan ada makanan mie ayam tapi dibakar di dalam cobek. Kalau gitu saya pesan 3 tadi Mas, saya tunggu Iya. di tempatnya. Siap. Oke, makanan kita sudah sampai. Wah, komplit. Ini mie bakar komplit. Wah, ini nih rajanya spesialnya nih. Oh, ini yang biasa. Oke, ini untuk yang komplitnya. Oh, ini chili oil. Oke, terima kasih. Pesanannya sudah semua. Kita coba cek satu-satu. Ini pangsit chili oilnya aman. Wah, cantik banget ya. Ini ada mie ayam biasa dengan pangsit. Oke, kita coba intip nih. Ini yang spesial nih. Mie bakar dalam cobek. Kita intip ya. Wah, guys. Wanginya. Wah, kecium-cium sampai sini nih. Bener, ternyata ini komplit banget isinya. Ada baksonya, toppingnya tuh full. Ada ayam charsunya, ada ayamnya, ada jamurnya, ada sawinya, ada baksonya. Komplit, drill. Oke, kita akan coba yang pertama mie bakar cobek komplit karena isinya paling komplit, nggak pelit, toppingnya tuh melimpah. Ini nih yang the best nih, ayam charsunya nih. Bisa boleh lihat mie ayam mana yang ada charsunya? Iya cuma di sini. The best, charsu banget. Dan kayaknya nggak sembarangan ya, ini kayak toppingnya tuh nggak sembarangan. Ini tuh kayak bahannya premium nih, karena nggak kayak ayam biasanya tuh. Lembut. Ini pemirsa boleh lihat mie-nya.
Wah, nggak kaku ya, coba dulu. Yuk, makan yuk. Mie-nya tuh meleleh di mulut kayak, nyaman banget gitu kan. Masuknya tuh, wah, gue yakin ini bahan-bahannya premium, kayak tepungnya juga premium, minyaknya juga premium, kayak enak banget gitu. Biasa kalau bikin gatel gitu, ini enggak. Toppingnya juga melengkapi kesempurnaan mie bakar ini. Jamurnya, lihat masih seger pemirsa. Kita coba. Nggak main-main, mie bakar cobek ini the best. Saya makan nggak pakai apa-apa loh, nggak pakai cabai, nggak pakai lada, tapi rasanya udah enak banget. Bah, ada baksonya juga. Oh, pemirsa, ini bukan kaleng-kaleng ya. Daging sapinya beneran sapi. Kita coba mie ayam yang pada umumnya nih, tapi kayaknya sih berbeda juga nih karena ayamnya nih emang nggak pelit ini ayamnya tuh guys, lihat, bukan ayam yang dipotong-potong asal-asal gitu ya. Nanti akan saya spill harganya, lihat. Enak banget. Selain mie ayam juga ada pangsit rebus. Wow, lihat tuh, kenyal banget kayak squishy ini. Masuk. Ya, enak rasanya, tapi nggak lengkap nih kalau pangsit nggak pakai chili oil, ya kan? Karena anak zaman sekarang tuh kekinian banget nih, apa chili oil. Di sini juga ada pangsit chili oil. Nggak hanya minyak doang ya, tapi chili oilnya beneran melimpah. Lihat pemirsa, lihat, wow, lihat chili oilnya. Mari makan, yuk makan yuk. Fresh banget, chili oilnya fresh banget, pedasnya berasa. Minyaknya bukan minyak semalam, tapi ini benar-benar fresh banget. Enak banget. Buat pemirsa yang ingin jalan-jalan di daerah Kemayoran, boleh kesini mampir di Mie Bakar Cobek di daerah Kemayoran. Dibuka 24 jam, boleh mampir sini. Saya mau lanjut makan dulu ya. Ini nih, untuk satu paket mie bakar komplit itu murah banget guys, murah. Cuma Rp45.000. Tapi kalau mau coba yang biasa-biasa aja polosan nih, ada sekitar Rp17.000. Kalau yang mau makan ciloyonya aja Rp15.000. Udah, gue nggak usah berkata-kata, gue mau lanjut makan, terserah. Para mailman gue mau liput yang makan, terserah. Yang penting gue mau makan aja dulu ya. Yuk, makan yuk. Aktivitas belajar mengajar yang dilaksanakan semenjak pagi hingga jelang petang tidak jarang mendatangkan penat bagi para siswa. Dan untuk mengurangi dampak kelelahan ini, salah satu SMP negeri di Surabaya memiliki program tidur siang untuk para siswanya. Kegiatan ini dilaksanakan pada siang hari selepas pelaksanaan belajar mengajar dan sholat zuhur. Mulai pukul 13 siang, para siswa sudah mulai mengirimkan bangku dan meja belajar dan mulai menggelar tikar sebagai alas tidur mereka. Bangku-bangku ini disusun memanjang di tengah ruang kelas sebagai pemisah antara ruang tidur bagi siswa dengan siswi. Begitu semua tertata, para siswa ini pun membaca doa tidur dan berbaring dengan diiringi alunan lagu relaksasi. Pelajaran membentuk karakter ini dimulai. Pada saat kami rapat dinas, ide muncul Bapak Ibu guru itu, kalau bagaimana Bu kalau diadakan relaksasi 1 jam gitu, cara SAS gitu gimana Bu? Itu kan bisa menjadi kebugaran kembali Bu. Anak-anak bisa seger refresh gitu Bu. Terus anak-anak itu seger enggak emosian Bu? Enak sih,
soalnya bisa refreshing pikiran, jadi segar aja, jadi lebih kayak konsentrasi ya. Iya, lebih konsentrasi. Agar tidur mereka nyenyak, semua telepon genggam wajib dikumpulkan di meja guru. Dan untuk saat ini, program tidur siang selama 1 jam ini baru dilaksanakan setiap hari Rabu. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kain sisa jahit atau yang biasa disebut kain perca sering dianggap kurang bermanfaat. Tapi di tangan terampil Warnita, seorang ibu rumah tangga di Payakumbuh, Sumatera Barat, kain perca bisa disulap jadi barang bernilai jual. Kain-kain sisa ini dikreasikan menjadi berbagai kerajinan seperti tas, souvenir, dan juga produk aksesoris. Meski terbuat dari kain limbah, produk yang dihasilkan oleh Warnita sangat menarik dan cantik. Untuk membuat kerajinan ini, ia dibantu oleh beberapa orang pekerja wanita yang semuanya merupakan ibu rumah tangga, warga di sekitar rumah Warnita. Bahan-bahan kain bekas Warnita dapatkan dari berbagai tempat jahit pakaian di sekitar tempat tinggalnya juga. Ketertarikan Warnita membuat kerajinan kain perca ini berawal ketika ia membuka usaha jahitan dan melihat banyak kain sisa terbuang. Ia kemudian berinisiatif memanfaatkan sisa kain untuk membuat kerajinan. Dari awalnya coba-coba, ternyata hasilnya diterima di pasaran. Akhirnya, Warnita pun fokus membuat kerajinan. Produksinya adalah kalung dan tas, biasanya dipakai ibu-ibu berpakaian adat atau untuk menghadiri acara-acara khusus. Satu aksesori dihargai mulai dari Rp150.000 hingga Rp350.000. Warnita mempromosikan produknya melalui event, media sosial, dan juga marketplace. Hasilnya, kerajinan kain perca ini tidak hanya terjual di pasar lokal, tetapi juga merambah keluar Sumatera Barat, bahkan sampai ke luar negeri seperti Jerman, Malaysia, dan juga Singapura. Karena saya lihat terlalu banyak limbahnya, saya berpikir untuk membuat sesuatu yang bisa bernilai jual. Di tangan kreatif Warnita, kain perca yang kerap dianggap sebagai limbah tidak berguna bertransformasi menjadi produk-produk bernilai ekonomis dan tentunya menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Perayaan Imlek rasanya tak lengkap tanpa adanya atraksi barongsai. Singa barongsai yang melompat-lompat ke sana kemari dengan diiringi musik genderang serta simbal selalu membuat siapa saja yang menyaksikannya terpukau. Dan tentunya sudah bukan rahasia lagi jika di balik kostum singa barongsai terdapat 4 orang hebat yang berhasil menghidupkan barongsai. Tentu saja untuk mewujudkan gerakan singa barongsai menjadi seperti nyata dibutuhkan latihan yang berat dan disiplin yang ketat. Ini pula yang dilakukan anak-anak yang tergabung dalam klub Barongsai Longwang Indonesia menjelang Imlek. Mereka terus berlatih karena atraksi barongsai banyak melibatkan gerakan-gerakan kaki yang cepat, kuat, dan seimbang. Tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan membuat klub ini kebanjiran order menjelang Imlek. Karena kalau tidak dengan latihan yang teratur dan konsisten, itu permainan tidak akan seindah yang kita harapkan. Kalau kita selalu memberikan cerita, seperti yang tadi kita saksikan itu, barongsai itu mabuk dan dia akhirnya apa? Menemukan permainan yang berupa kayak baling-baling. Akhirnya dia senang gitu.
Bagi anak-anak ini latihan barongsai bukan hanya sekedar persiapan untuk menyambut Imlek 2025, tetapi juga bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi turun-temurun yang telah menjadi bagian dari budaya Tionghoa di Indonesia. Waktu itu kan sering lihat latihan, kan dekat rumahnya. Di sini sering lihat latihan. Pengen ikutan, suka gitu, jadi ikutan. Dengan tampil sempurna, jadwal latihan semakin padat karena rencananya pada perayaan Imlek mendatang, klub barongsai ini akan tampil 3 kali dalam sehari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, Buletin iNews Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan seluruh penyelenggara negara Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Berdasarkan laporan tersebut, harta kekayaan paling besar dimiliki oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri. Jumlah total harta Widianti mencapai 5,4 triliun rupiah. Widianti mempunyai 7 aset rumah dan bangunan dengan nilai total 152 miliar rupiah. Ia juga mengoleksi sejumlah mobil mewah dengan nilai total 19,4 miliar rupiah, sedangkan harta bergerak lainnya yang dimiliki senilai 43,8 miliar rupiah. Wanita kelahiran 8 Desember 1970 ini merupakan pengusaha di sektor energi dan punya surat berharga senilai 5 triliun rupiah, kas atau setara kas sebesar 67,16 miliar rupiah, serta harta lainnya senilai 77,7 miliar rupiah. Secara berturut-turut pejabat terkait di urutan berikutnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang punya kekayaan sebesar 2,7 triliun rupiah. Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir berada di urutan ketiga dengan harta kekayaan 2,3 triliun rupiah berdasarkan laporan Desember 2023. Secara umum jumlah harta dari 123 pejabat yang telah menyerahkan LHKPN-nya memang beragam. Di antara mereka ada yang memiliki harta di bawah 10 miliar rupiah. Pejabat negara dengan LHKPN paling rendah adalah Menteri Lingkungan Hidup, Faisal Nurrofiq dengan harta kekayaan hanya 4,19 miliar rupiah. Sedangkan Menteri HAM Natalius Pigai memiliki harta 4,37 miliar rupiah per Juni 2019. Natalius diketahui belum melaporkan LHKPN terbaru di tahun 2024. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya menjadi salah satu pejabat negara yang telah menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berdasarkan LHKPN yang dikutip pada Rabu 22 Januari 2025, pria yang akrab disapa Mayor Teddy ini tercatat memiliki kekayaan mencapai 15,38 miliar rupiah tanpa utang. Rincian harta kekayaan yang disampaikan Mayor Teddy pada 15 Januari 2025 itu yakni sebesar 8,2 miliar rupiah terdiri aset tanah dan bangunan. Aset tersebut meliputi 2 bidang tanah serta 3 bidang tanah dan bangunan yang diperoleh Teddy melalui hibah dengan akta resmi. Teddy juga memiliki 1 buah properti senilai 1,8 miliar rupiah di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Perwira TNI yang pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo ini juga memiliki 3 buah kendaraan mewah yang total nilainya mencapai 1,33 miliar rupiah. Selain itu, Teddy juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 4,68 miliar rupiah dan kas sebesar 1,17 miliar rupiah. Sebelumnya KPK menyampaikan telah menerima LHKPN dari 123 pejabat di Kabinet Merah Putih. KPK tengah melakukan verifikasi dan akan mengumumkan LHKPN yang telah tuntas diperiksa. Wisata Bukit Sebantung yang berada di Kelurahan Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengisi hari libur Anda. Tak hanya sekedar berfoto dan menikmati suasana alam, pengunjung juga bisa mencoba menuruni tebing di antara derasnya air sungai di Pegunungan Menoreh.
Pengunjung tak perlu takut untuk bisa berpetualang di tengah hutan menoreh ini, karena sepanjang perjalanan akan didampingi petugas yang profesional dengan peralatan yang sudah memiliki keamanan standar. Bukit Sebantung dikenal memiliki 5 air terjun bertingkat dengan ketinggian dan karakter yang bervariasi. Selain menuruni tebing dengan peralatan monitoring, pengunjung juga bisa merosot saat melintasi medan yang tidak terlalu curam. Terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium, hingga long trip, dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk bisa menikmati wisata canyoning ini, pengunjung harus merogoh kocek kisaran 300 hingga 750 ribu rupiah per packnya, tergantung paket yang dipilih pengunjung. Nah, ini adalah salah satu wisata alam yang cukup bagus, sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan, cuma mungkin kurang populer, tapi mudah-mudahan setelah kita setting ulang nanti akan menjadi wisata yang bagus. Selain sensasi canyoning, di lokasi ini juga menyediakan area camping ground, serta kolam ciblon renang dengan kedalaman antara 1 hingga 2 meter. Tempatnya apa ya, lebih ke alamnya bagus sih, jadi airnya bersih, terus jernih, terus ada kolamnya, terus nggak banyak warna-warni gitu, jadi banyak warna alam kayak warna hijau, coklat. Maksudnya kalau hiburan alam biasanya kan warna-warni, jadi kurang bagus kan. Yang dibikin-bikin itu selama kurang menarik ya, bagus yang alami. Tempatnya nyaman, bagus, terus nggak kotor juga, nggak banyak sampah, nggak ada sampahnya, bersih, bagus. Kalau untuk curugnya sendiri seperti apa? Curugnya bagus. Nah, bagi Anda yang akan datang ke Bukit Sebating, jangan lupa membawa jas hujan dan juga pakaian ganti karena cuaca sering berubah. Hujan sebentar, kemudian panas. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.